Oke, halo guys. Sekarang saya lagi ada di daerah Pantai Kelang. Nah, ini tempatnya Bali Camel Adventure nih. Kalau mau naik onta di Bali di sini nih. Jadi apa sih liburan paling enak gitu ya? Buat saya ke Bali, ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, ataupun ya kemanapun lah, termasuk keliling Indonesia, ataupun di Jakarta, Bandung, semuanya sama gitu. Sama dalam arti liburan buat saya itu yang paling baik, paling bener, paling enak adalah ketika dibayarin passive income satu. Dan yang kedua, selama liburan itu bisa menghasilkan passive income. Dan yang ketiga, ini yang paling mantap sebenarnya. Selama liburan bisa menghasilkan passive income yang lebih besar daripada biaya liburannya. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Misalnya saya liburan, anggap aja 1 minggu gitu ya, habis 10 juta, contoh misalnya. Kalau dalam 1 minggu itu saya bisa menghasilkan passive income lebih dari 10 juta, artinya saya liburan malah makin kaya. Betul, betul, betul. Buat saya itu adalah yang paling asik, yang paling mantap. Ketika liburan dibayarin passive income, dan selama liburan menghasilkan passive income yang melebihi biaya liburan itu sendiri. Gimana caranya? Ya caranya cuma satu. Kalau kita bicara passive income itu hanya bisa dihasilkan oleh aset. Hanya bisa dihasilkan oleh aset, sekali lagi. Jadi sebelum berlibur, tugasmu adalah bisa mengakumulasikan aset cukup banyak sehingga aset-aset ini bekerja keras. Baik ketika kamu lagi tidur, kamu lagi berlibur, lagi jalan-jalan di pantai seperti yang saya lakukan saat ini, passive income terus mengalir. Kalau saya aset ada beberapa macam, tapi yang saya selalu highlight gitu ya di dalam YouTube channel ini, itu ada 3 macam aset sebetulnya. Ada 3 macam aset yang sering banget saya highlight. Jadi kalau misalnya nanti kamu nonton video-video saya yang lain, saya banyak banget ngebahas 3 aset yang saya miliki ini. Dan 3 aset ini siapapun bisa melakukan. Jadi bocorannya gini, 2 aset tanpa modal, tapi menghasilkan banyak sekali, sampai dengan jutaan, bahkan ada yang puluhan juta. Dan itu semua passive income. Dan ada juga aset yang perlu modal. Oke? Apa aja itu? Nah, ini saya akan spill. Jadi maksudnya saya spill, saya bukannya mau flexing, mau pamer, enggak. Tapi tujuannya adalah supaya teman-teman minimal terinspirasi. Syukur-syukur nanti kamu habis nonton video ini terinspirasi, silakan di ATM. ATM itu artinya amati, tiru, mentah-mentah. Amati, tiru, mentah-mentah. Apa aja tuh? Jadi yang pertama yang saya sebenarnya paling suka ya. Saya paling suka yang kamu lagi tonton ini, YouTube channel. Kenapa saya suka banget YouTube channel? Karena YouTube itu penontonnya banyak banget, ada miliaran penonton YouTube di seluruh dunia. Yang artinya kalau misalnya kamu punya satu channel YouTube, lalu kemudian bisa dikonsumsi oleh orang dari seluruh dunia kontennya, maka siap-siap aja itu konten akan menghasilkan AdSense yang banyak juga. Saya punya banyak sekali YouTube channel. Dan masing-masing YouTube channel itu kontennya, videonya itu ada ratusan. Termasuk YouTube channel Next Level Indonesia ini salah satunya. Nah, enaknya adalah masing-masing konten itu setiap hari, bahkan bisa dibilang setiap menit ditonton sama orang, ada iklan yang ngasih saya income. Ngasih saya passive income. Asik apa? Asik banget. Asik banget. Bayangin dong, mau naik onta, mau jalan-jalan, menikmati pantai di Bali, nggak perlu mikirin, aduh besok bayar cicilan gimana, nggak perlu mikirin besok bayar tagihan gimana. Semuanya passive income yang udah ngurusin. Semuanya aset-aset saya yang bekerja keras. Itu yang pertama, YouTube channel. Yang kedua, afiliator TikTok.
Kenapa spesifik afiliator TikTok? Karena buat saya TikTok itu sangat menarik. TikTok itu memiliki algoritma yang sangat ramah untuk pemula. Jadi bayangin, kalau kamu punya akun TikTok baru bikin, lalu kemudian kamu buat konten yang menarik, sehingga konten itu FYP, meskipun mungkin followernya belum ada ya, followernya 0, karena akun baru kan. Tapi kontenmu cukup menarik sehingga FYP. Dan kontenmu itu yang FYP itu ada keranjang kuningnya. Dan orang beli dari sana. Produk orang lain entah siapa gitu kan, kamu nggak tahu juga, dan kamu juga bikin videonya nggak pakai modal. Tapi karena FYP, banyak yang beli, banyak yang ngeklik, akhirnya apa yang terjadi? Kamu dapat komisi. Tanpa modal, kamu bisa dapat komisi. Itu namanya apa? Passive income. Passive income, kenapa? Karena bikin kontennya sekali, hasilnya berkali-kali. Selama FYP, dia akan bergulir terus, menghasilkan passive income terus dan terus. Enak banget. Itulah indahnya kita hidup di tahun 2025 ini. Ada yang namanya aset digital yang kamu nggak usah beli, kamu bisa bikin gratis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini perlu modal dari properti. Jadi kalau saya main properti, itu rumusnya cuma satu, harus disewakan harian. Jadi mau saya punya rumah, saya punya apartemen, saya punya villa, atau saya punya hotel, semuanya disewakan harian. Jadi properti rental, tapi rentalnya harian. Saya nggak mau main rental bulanan, apalagi tahunan. Kenapa? Karena income-nya kecil. Dalam arti akan jauh lebih besar kalau misalnya kita mainnya harian. Tapi memang kalau main harian, resikonya adalah pengelolaannya lebih rumit daripada kalau bulanan ataupun tahunan. Kalau tahunan enak banget, sekali tersewa, tahun depan baru kita ngobrol lagi. Tapi kalau harian, itu tiap hari tamu datang, keluar dan masuk. Nah, apa rahasianya? Rahasianya adalah saya menggunakan satu operator properti harian, yang mana kebetulan punya saya sendiri juga. Jadi saya pakai tim saya sendiri untuk mengelola properti saya. Di saat yang sama, kami juga mengelola banyak properti orang lain. Jadi saat ini udah sekitar 60-an properti yang kami kelola di seluruh Indonesia. Ada yang hotel, ada yang villa, ada yang apartemen, ada yang properti dari saya, ada yang properti dari klien-klien kami. Jadi kalau nanti kamu misalnya mau ikutan dalam arti mau ikutan punya properti, mau dikelola harian, nanti silakan kontak saya, DM saya di Instagram @gdebp, kita bisa ngobrol. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana sistem pengelolaannya, bagaimana bagi hasilnya, dan sebagainya, kita bisa diskusikan. Yang pasti dari bulanan ke harian itu income-nya naik bisa 3 kali lipat, bayangin. Kalau misalnya kamu punya kos-kosan nih, misalnya kamu punya kos-kosan lalu kemudian menghasilkan 50 juta sebulan. Kalau kamu kelolakan harian, jadi kamar-kamarnya tetap sama tapi disewakannya harian, itu income-nya bisa 100-150 juta atau bahkan lebih tinggi tergantung dari spek bangunannya. Itulah yang menarik kalau kita main di harian. Tapi memang sekali lagi kalau harian itu ribetnya adalah ya tamu bisa datang jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 12 malam. Itu harus dilayani, makanya sangat penting bekerja sama dengan operator yang profesional. Oke? Nah, dari 3 aset itu aja, saya nggak perlu nyebutin deh ya, ada saham, reksadana, dan segala macam, saya nggak usah sebutin lah. Tapi yang jelas dari 3 aset itu aja, itu bisa menghasilkan cash flow. Bayangin, dari 3 aset itu, yang mana 2 tanpa modal, 1 pakai modal, itu udah bisa menghasilkan cash flow yang lebih banyak daripada biaya liburan saya di Bali. Jadi dan di Bali pun saya nggak cuma diem doang ya, tapi ya main naik kapal, main jet ski dan segala macamnya. Dan sekarang ini mau main onta nih. Itu semua dibayarin oleh passive income. Menurut saya itulah yang paling asik kalau kita liburan dibayarin passive income. Selama liburan ngasilin passive income, dan passive income selama liburan itu melebihi harga liburan itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.